Manyaran, Rabu 18 Oktober 2023. Acara diseminasi modul 1-4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri yang akan disampaikan oleh Ibu Teni Puji Lestari SPD SD, Guru kelas 4 SD Negeri 4 Manyaran, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita haturkan karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul di SD Negeri 4 Manyaran dengan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, dalam rangka diseminasi modul 1-4 Budaya Positif. Yang pertama, pembukaan. Kedua, diseminasi. 3, refleksi. 4, foto bersama. Marilah untuk mengawali acara pada siang hari ini, kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Acara yang kedua, diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Teni Puji Lestari SPD SD, waktu secukupnya dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya di sini. Ya, dalam rangka diseminasi modul 1-4 Budaya Positif yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kasiatur, Ibu Siti Mujasana, Ibu Dwi Ningsih Mustikawati berkenan untuk mendukung saya dalam acara ini, serta Bapak Ibu guru dari SD Negeri 4 Manyaran dan SD Negeri 3 Manyaran yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir dalam diseminasi modul 1-4 Budaya Positif. Ya. Jadi budaya positif ini saya terima di pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Kemudian saya bertugas untuk menularkannya kepada teman sejarah angkatan. Tujuan dari modul ini, ya, tujuan dari saya mengadakan diseminasi ini yang pertama adalah memang sudah sepantasnya kita sebagai guru harus menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing kepada anak didik kita masing-masing. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan sedikit ilmu yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang hadir di sini. Kemudian yang ketiga, Pak Bu, saya berdiri di sini bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling bisa, tapi kita berkolaborasi bersama supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing, ya, supaya kita belajar bersama. Ya.
Sebelum ke budaya positif, Bapak Ibu, kita akan mengulas tentang tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut KHD, di sini KHD itu Ki Hajar Dewantara, saya singkat KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita mengajar tujuan utamanya bukan supaya anak kita hanya pintar saja, tetapi supaya mereka bisa selamat dan bahagia, supaya mereka bisa berkumpul dan di masyarakat itu mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun. Menuntun kalau menurut Bapak Ibu, menuntun itu yang bagaimana? Menuntun itu tidak hanya mendidik saja, tapi membimbing. Terus kita membersamai, tapi kita tidak boleh menghardik dan sebagainya. Jadi kita hanya menuntunnya saja. Misalnya anak kita itu kan sudah lahir dengan bakatnya sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai guru harus bisa menemukan bakat itu dan mengembangkannya. Begitu. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Jadi kita sebagai guru itu hanya seperti petani atau pekebun. Jadi kita menyiapkan lahannya supaya subur, supaya anak-anak kita bisa berkembang dengan baik. Nah, langsung saja kita ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebenarnya Bapak Ibu itu setiap hari sudah melakukan budaya positif. Hanya tidak tahu kalau itu budaya positif. Contohnya setiap hari Bapak Ibu sudah melaksanakan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun bersama anak-anak. Misalnya setiap anak-anak datang sudah menunggu di depan, kemudian salim, kemudian mau belajar masuk ke kelas sudah berdoa terlebih dahulu, pulang dari sekolah juga berdoa lebih dahulu. Itu sudah termasuk budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Bu. Profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengenal dan sudah hafal, oke? Ada berapa Pak Bu profil pelajar Pancasila? 6, gitu, 6. Apa Bu nih? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gitu. Terus lanjut. Mandiri, kreatif, ya. Berkebinekaan global, bernalar kritis, ya. Itulah tujuan disiplin positif, budaya positif. Nah, nanti ada juga disiplin positif. Nah, ini budaya positif ini ada 7 ya Pak Bu. Jadi kita akan belajar bersama apa itu budaya positif, mulai dari awal ya, dari perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru itu lebih ke perubahan pola pikir kita nanti, bukan hanya guru tapi juga anak. Perubahan pola pikir guru dan anak, seluruh warga sekolah. Bahkan nanti bisa diterapkan di rumah juga Pak Bu, untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua disiplin positif. Lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? 5 ya. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yang menjadi fokusnya, yang menjadi titik tengahnya ya.
Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nanti ada teori kontrol namanya, sama teori pilihan. Jadi manusia itu bertindak bukan karena ada yang mengontrol mereka, tetapi mereka memiliki pilihan. Nanti akan kita ulas. Kemudian ada restitusi, posisi kontrol guru. Jadi kita bisa menerapkan posisi kontrol pada anak-anak. Misalnya kita ingin menjadi teman mereka, atau ingin menjadi pendukung bagi mereka, atau hanya sekedar pemantau, ataukah kita ingin menjadi manajer. Nanti ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu guru sudah membuatnya di kelasnya masing-masing ya, bersama anak-anak. Biasanya dibuat pada awal tahun pelajaran. Biasanya sudah membuat. Jadi saya yakin nanti Bapak Ibu guru sudah hafal sekali dengan keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti saya ada videonya nanti bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi pada anak yang mengalami kasus, misalnya kasus tidak mengerjakan PR atau memukul temannya atau berkelahi dengan temannya dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus pada anak yang terjadi di sekolah dasar. Kalau di sekolah dasar tidak terlalu banyak seperti anak-anak SMP atau SMA yang lebih kompleks masalahnya. Kalau teman saya di guru penggerak itu, Bapak Ibu guru dari SMA sama Bapak Ibu guru dari SMP, saya sampai geleng-geleng lihat kasusnya. Kasusnya itu Masya Allah parah. Ada yang kasus LGBT, ada Bu, itu benar-benar terjadi di sekolah teman saya. Kemudian apa itu, mabuk-mabukan, bolos, terus berkelahi di sekolah, juk-juk hilang dan sebagainya. Pergi tanpa pamit itu untuk tingkat SMA dan SMP. Nah, ini perubahan paradigma. Perubahan paradigma seperti yang saya katakan di awal, ini adalah perubahan pola pikir. Saya butuh relawan 2 orang nggih, Pak, Bu. Laki-laki sama perempuan boleh, perempuan sama perempuan boleh. Monggo ke depan. Kita akan melakukan permainan kepalan tangan dan membuka tangan. Monggo, Bu. Oh, Bu Heru. Bu Heru kan ya Pak Hari? Oh, jee. Satu sama perempuan saja. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, nggih. Permainan kepala tangan, nggih. Baik. Jadi pada kegiatan kepala tangan ini di sini, Bu. Nggih, ya. Bu Nur berperan sebagai A dan Bu Heru berperan sebagai B. Nah, si A ini pura-puranya punya sesuatu di dalam kepala tangannya. Sesuatu itu sangat berharga, ingin dilindungi. Rahasianya yang paling rahasia, ojo ngasih wong liya. Jadi rahasia yang ingin disembunyikan, sesuatu yang berharga bagi panjenengan. Kemudian, di tangan Anda dikepal sekuat tenaga nanti, dengan penuh kekuatan, jangan sampai terbuka. Kemudian B mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta A untuk memberikan sesuatu itu, benda itu di dalam kepala tangannya itu. B itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apapun. B ini bisa melakukan apapun. Nanti coba B, Bu Heru, ingin membuka kepala tangannya Bu Nur, bagaimanapun caranya. Sedangkan Bu Nur berusaha untuk tidak membuka kepala tangannya, tapi jangan memaksa, maksudnya jangan gelut. Coba, coba. Boleh nyentuh sih, boleh. Nah, taruh di kepala tangannya
Nggih. Nah, kira-kira seperti ini. Nggih, terima kasih. Pun, ngoten mawon. Tepuk tangan Pak Bu. Jadi Bu Nur ini dengan sekuat tenaga tetap tidak membuka kepalan tangannya, nggih. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Bu Heru, Bu Nur tetap tidak mau membuka kepalan tangannya. Nah, ini nggih. Lanjut. Nah, ini teori apakah kita bisa mengontrol seseorang? Menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Bisa. Sebenarnya bisa. Apakah bisa? Pak Hari bisa. Pak Hari ketua sering dikontrol. Ya Pak Bu, baik. Nanti kalau kita belajar ini, kita akan tahu apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain, ya. Jadi ilusi kontrol di sini tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Nur dan Bu Heru. Bu Nur tetap tidak mau membuka tangannya walau dirayu dengan tak tukok nek emas kepok misalnya. Tetap tidak mau karena itu adalah sesuatu yang ingin Bu Nur jaga, rahasianya, harga dirinya misalnya. Sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Jadi Bu Nur tidak bisa membuka kepalan tangannya, okay? Jadi kita tidak bisa buning jawabannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau putranya jenengan manut sama jenengan karena dia membiarkan dirinya dikontrol oleh ibunya. Kalau anak-anak kita di sekolahan itu manut sama gurunya, itu karena apa? Karena mereka membiarkan dirinya dikontrol oleh bapak ibu gurunya. Bisa guru, Pripun Bu? bisa dikontrol oleh pihak yang berwenang. Oh, bisa dikontrol. Iya, betul. Pihak yang berwenang karena takut hukuman, ya. Nah, nanti kita akan ke sana. Jadi nanti ada motivasi dalam diri seseorang yang menyebabkan mereka membiarkan dirinya dikontrol. Ya. Contoh, ya Bu. Contoh di dalam kehidupan rumah tangga misalnya, Pak Hari tadi jawabnya bisa dikontrol, ya. Kenapa? Karena Pak Hari takut, ya. Takut kalau dia tidak manut nanti dihukum. Anak-anak kita juga. Bahkan coba kita lihat diri kita sendiri pasti juga seperti itu. Sama saja, ya. Itulah ilusi kontrol. Jadi ini ilusi kontrol yang pertama nih, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Sebenarnya murid kita membiarkan dirinya dikontrol karena takut hukuman, karena takut dimarahi, karena dia malu. Jadi dia itu membiarkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ya memang kebiasaan itu positif itu memang harus kita lakukan setiap hari, ya. Tetapi untuk efektif dan bermanfaatnya itu hanya ilusi itu tadi. Jadi mereka itu membiarkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa kritik dan pokoknya kritik itu membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita nyemeni murid, terus kita mikir, oh nanti anak ini berubah sesuai keinginan kita, itu hanya ilusi. Sebenarnya tidak. Apakah karakternya akan berubah? Tidak, dia hanya takut pada gurunya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi. Semua orang tidak boleh memaksa.
memaksa, ya. Memaksa itu keliru, hal-hal yang keliru. Nah, tadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau dalam stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya teori kontrol atau pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa berpandangan sama dengan kita. Pasti kita mikirnya secara umum dengan sudut pandang orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Boten, ya, kalau teori pilihan, semua perilaku itu punya tujuan, punya alasan. Jadi orang berperilaku buruk itu mereka punya alasan dan pilihannya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pasti tadi Bapak Ibu guru nih kesini, oke, wah aku karo budaya, oke, wah aku karo bungasi. Alhamdulillah. Jadi ada yang seperti itu. Terus kemudian contoh seperti ini. Ibu kepala sekolah dawi Bapak Ibu guru untuk ikut di kelas misalnya 2 hari nginep di hotel. Nah, itu nanti pasti ada yang seneng, tapi ada juga yang merasa, duh aku wegah nih. Terus kalau mereka berangkat itu artinya pilihannya mereka sendiri. Motivasinya nanti ada motivasinya ada 2. Ya kepaksa ya betul itu. Oke, wah aku pasti gitu. Tidak bisa kita pungkiri, memang benar seperti itu. Saya sendiri juga seperti itu, Pak Bu. Yeah. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Salah itu, ya. Jadi pas kita membujuk gagal, dipaksa, ya. Nah, sebenarnya itu salah, ya. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu misalnya dia itu dipaksa terus mau itu karena dia punya pilihan-pilihan baru dalam benaknya. Kemudian ada model berpikir menang sama kalah. Sebenarnya tidak ada nih, semua orang itu menang. Model berpikirnya menang. Nah, lanjut kita ke disiplin positif. Jadi disiplin positif ini berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Okay. Disiplin itu kalau dalam stigma kita itu berubah menjadi disiplin itu kalau menurut saya berganti menjadi seperti arti bertanggung jawab nih Pak Bu. Nah, padahal disiplin itu adalah artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini pernyataan oleh Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu, jadi seperti rasa tanggung jawab dan patuh. Padahal disiplin itu artinya belajar. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Nah, sebenarnya disiplin itu apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi nanti kita tujuannya adalah bisa membiarkan murid dikontrol oleh gurunya, tapi untuk tujuan-tujuan positif, untuk nilai-nilai universal positif. Mereka menyadari dari dalam hatinya, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dihukum, dan bukan karena ketidaknyamanan dalam hatinya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau dalam
pendidikan nasional Indonesia, nilai-nilai yang ingin dituju adalah profil pelajar Pancasila yang saat ini tengah digaung-gaungkan oleh Menteri Pendidikan kita, ya, Bapak Nadiem Makarim. Profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka, ya Pak Bu. Nah, ini kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Tadi kebutuhan dasar manusia sudah saya singgung sedikit di depan tadi, ya Pak Bu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi yang paling pokok adalah tentu saja kebutuhan bertahan hidup. Hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Menurut panjenengan apa Pak Bu? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Sampai keluar ya. Nah, ini yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Pasti itu, ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain pada dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Coba dengan ini ada pertanyaan pemantik, ya Pak Bu. Ini yang pertama. Nanti Bapak Ibu guru memilih, ya, itu tuh kebutuhan apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bapak Ibu ini kebutuhan apa? Kesenangan, ya. Kesenangan, ya. Ini Bu, kesenangan, ya. Termasuk di dalamnya ya hobi, kegemaran. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan apa? Nah, ya. Jadi ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini, aku bosen, masa belajarnya cuma itu aja, dengerin bu guru aja. Kebutuhan apa ini? Iya, kebebasan. Dia merasa bosan gitu. Nah, ini kalau ini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini penguasaan jadi penguasaan itu dia ingin menunjukkan bahwa dirinya pintar, ya, bahwa dirinya hebat. Jadi gambarnya boten rapi ditaruh depan kelas, dia malu, ya, seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu guru di kelas kita harus memahami kebutuhan anak didik kita. Misalnya mereka berkeluh kesah, oh ternyata anak ini tuh ingin dihargai misalnya. Oh ternyata anak ini tuh ingin melakukan kesenangan karena kesepian misalnya. Seperti itu. Setiap anak itu juga punya kebutuhan berbeda-beda. Pasti Bapak Ibu guru sudah melakukannya di kelas setiap hari. Setiap mau belajar muridnya ditanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini nak misalnya. Karena kalau kita tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu anak didik kita, itu nanti bisa-bisa kita itu mengajar hanya akan sia-sia. Karena kalau mereka bad mood, ya, itu tidak akan masuk pelajaran yang kita berikan. Jadi buatlah suasana itu senyaman mungkin, ya, membahagiakan hati mereka, ya, baru kita mulai mengajar. Apa nanti tidak kehabisan waktu Bu? Boten. Insya Allah nanti kalau mengkondisikan anak, kemudian anak kita itu sudah kondisinya sudah dia itu merasa senang, happy, bahagia, insya Allah nanti kita mengajar juga akan kondusif. Nah, ini semua perilaku memiliki tujuan. Nah, inilah teori motivasi perilaku manusia. Ini
sudah saya singgung di awal, misalnya tadi Bapak Ibu guru didhawuhi Ibu kepala sekolah atau Bapak kepala sekolah dari diklat. Nah, itu pasti kita punya motivasi tertentu di dalam hati kita. Nah, kalau motivasi eksternal itu misalnya tadi ya, perkewo, ya, takut dihukum, ya, itu adalah motivasi yang eksternal. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Oke, aku dikendaknya ini. Terus ini, kalau tujuan Bapak Ibu guru tadi, kan saya tadi cerita nginep di hotel ya, nginep di hotel, dapat transport lumayan, konsumsinya lumayan misalnya. Nah ini masih tetap motivasi eksternal. Jadi kita mengharapkan imbalan. Nah ini kita mengharapkan imbalan dari suatu kegiatan, itu motivasinya eksternal. Kemudian kalau tujuan kalian, tujuan Bapak Ibu guru, tujuan anak-anak itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya gini, oh aku ikut diklat ini supaya ilmuku bertambah. Oh aku ikut diklat ini supaya nanti aku bisa mengajar dengan lebih baik misalnya. Aku ikut diklat ini supaya pengetahuanku, temanku bertambah banyak. Nah inilah yang disebut motivasi internal. Nah ini tujuan disiplin positif yang sesungguhnya adalah kita nanti menanamkan pada anak supaya mereka itu punya motivasi internal untuk menghargai diri mereka sendiri, supaya mereka itu menghargai dan menyadari bahwa mereka itu adalah berharga. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa. Mereka bisa punya kelebihan masing-masing. Ini adalah teori motivasi perilaku. Nah, coba sekarang kita main tebak-tebakan nih. Ya. Bu Titik terlebih dahulu, coba dibaca yang nomor 1. Nanti Bu Titik nilai hukuman apa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya konsekuensi. Oh, menurut Bu Titik Konsekuensi ya. Jadi ketika dia terlambat, dia akan mencatat di dalam bukunya sebanyak 100 kali. Dikasih topi yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Edukasi memilih dengan Pak Joko mau kerjanya dengan tuh. Yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena ada kata-kata diminta, bukan harus dilaksanakan, maka itu konsekuensi. Pak Joko memilih konsekuensi. Nanti slide berikutnya akan saya buka. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi. Monggo Bu. Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Hukuman ini menurut Bu Siti hukuman. Coba saya sendiri. Wah boleh ngarep padahal betul telah tunjuk. Kuning sudah ngarep. Bu Enda. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi kalau Bu Indra milihnya. Go Bu Neng. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya masih Hukuman atau konsekuensi enggak, menurut ini 2 kalimatnya ini. menggunakan sepatu harian di sekolah. Jadi di sekolah tuh disediakan sepatu kalau ada anak yang tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Hukuman. Hukuman.
Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, tadi sudah memilih apakah itu hukuman dan apakah itu konsekuensi ya. Nah, ini. Kalau salah, jadi boleh mendebat. Misalnya, kok salah? Kenapa salah? Kenapa saya sebut konsekuensi itu salah? Seperti itu Bu Dede. Alasannya apa? Kenapa itu disebut hukuman? Ya. Tadi yang pertama tadi, nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara anak dan guru. Juga anak itu langsung diminta oleh gurunya. Kurang berat, catat, status. Itu adalah hukuman. Ya. Padahal kita tidak boleh menghukum, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket, tentu saja ini hukuman, bukan konsekuensi, ini hukuman, jelas. Terus murid diminta push up 15 kali, benar hukuman gini ya. Yeah. Kenapa hukuman Bu? Kalau disuruh itu lain Bu. Murid disuruh untuk push up. Diminta sama disuruh sama. Diminta tidak. Kalau diminta itu kan diminta bukan didahului. Kalau disuruh itu kan lain. Nah, ini nanti Pak Joko slide selanjutnya ya, nanti ada diminta, ya, diminta untuk push up 15 kali. Jadi kalau sudah ada hukuman tertulis atau peraturan tertulis, kesepakatan tertulis, itu baru konsekuensi yang diterima. Tapi kalau seperti ini hukuman sudah. Lah semaput piye mengke Pak? Larene. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicorek-corek, ya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Jadi ini kan mereka membereskan kekacauan yang mereka buat, ini konsekuensi. Iya betul. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Oh, mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu bingung nih. Oh, budenya bingung yang ini. Terus, ini hukuman nih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini konsekuensi. Ini kan ada karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ini Pak Guru PJOK dan siswanya sudah berkesepakatan terlebih dahulu. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu terjadi tanpa melihat. Jadi cuma langsung makan mawon. Tidak melihat apakah anak itu mampu menjalankannya. Terus kalau konsekuensi ada kaitannya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan, jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, itu tadi hukuman dan konsekuensi. Untuk selanjutnya adalah restitusi posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol, tadi sudah disampaikan di awal ya. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, jadi pembuat murid kita merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai monitor atau pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Jadi coba Bapak Ibu guru sekarang ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Oh, teman. Nanti akan ada model disiplin berpusat pada murid ya. Ada 5 restitusi 5 posisi kontrol. Nah, bagaimanakah untuk guru yang sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, jadi dihukum mengelilingi lapangan atau dihukum dengan kata-kata ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Dia suka mengancam,
ada yang merasa kamu selalu saja salah. Ini adalah guru pendidik seperti ini. Selalu pasti selalu terakhir selesai. Kayak ngapa kau mau? Ini adalah posisi penghukum. Guru sebagai penghukum itu seperti ini. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Kowe kudu manut aku. Nek arep iso kowe kudu manut aku, Cak. Nah, ini adalah guru penghukum tuh biasanya seperti ini, nggih. Lanjut, guru yang posisinya boleh dengan sulam itu. Oh, nah, ini pembuat orang merasa bersalah, ya. Jadi pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lembut, ya bersuara lembut, kata-katanya yang keluar lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok bisa-bisanya begitu, Thomas, misalnya. Bu, jangan seperti itu. Apa nggak kasihan sama Bu Guru? Nanti Bu Guru tuh dimarahi di kepala sekolah loh gara-gara kamu. Nah, ini adalah gurunya ini membuat orang merasa bersalah. Jadi dia muridnya langsung tertanam dalam hatinya. Yo, guru-guru aku misalnya seperti itu. Nah, ini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kelakuanmu seperti ini bagaimana? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka itu sudah tidak percaya diri lagi karena mereka merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, gurunya, temannya, orang tuanya. Nah, inilah posisi guru membuat rasa bersalah, tapi kata-katanya halus. Nah, ini posisi guru sebagai teman seperti ini, Pak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan ya, ajakan ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kayak kencanan gitu. Ayo demi Bapak dan Ibu Guru. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Misalnya, kamu kan sering Bu Guru bantu. Kau sering tak jajakin loh. Ayo. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini posisi guru sebagai temannya seperti ini, Pak Bu. Jadi dia itu seperti berteman dengan muridnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu yang akan bereskan kesalahanmu. Nah, sebenarnya ini baik, bagus, tetapi ada hal negatifnya. Kita itu berteman dengan murid itu ada hal negatifnya, yaitu ya. Dari posisi teman ini hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya, atau saya pikir Bu Guru itu teman saya, gitu, ya. Dan boten pas juga kalau kita sebagai teman kadang itu anak didik kita itu tidak menghormati kita. Nggih napa boten Pak Bu? Nggih. Lanjut, yang sebagai monitor atau pemantau. Memonitor itu berarti melakukan pengawasan atau mengawasi muridnya. Biasanya pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai pemantau itu begini. Ayo, diingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa untuk kesalahan kamu? Misalnya begitu. Tapi dia tidak meledak-meledak seperti guru penghukum tadi. Guru pemantau ini akan selalu mengingatkan murid tentang peraturan sekolah atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Seorang pemantau sangat mengandalkan
perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek untuk mengontrol siswanya. Nah, ini yang terakhir nih. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi mentor ya di sini, manajer ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kalau kita sebagai manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Coba kita lihat keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu ingin memperbaiki ini, apa yang akan kita lakukan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi tugas guru sebagai manajer, kalau posisi kita itu sebagai manajer, itu bukan untuk mengatur perilaku siswa kita. Kita membimbing siswa kita untuk mengatur dirinya sendiri, untuk membuat pilihan, untuk supaya dia memiliki motivasi internal yang dari nilai-nilai kebijakan tadi. Jadi seorang manajer ini bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi misalnya ada anak yang mendorong temannya misalnya, ditanyai dulu, tadi sebenarnya apa yang kamu lakukan? Ceritanya bagaimana? Kemudian dari sudut pandang anak, kita bisa melihat kebutuhan anak ini. Nah, setelah kita melihat kebutuhan anak ini, ya, nanti kita meyakinkan dia melalui keyakinan kelas. Kalau mendorong itu tidak menghormati dan tidak menghargai teman, Bu, misalnya nanti seperti itu. Kemudian berarti apa yang kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita akan membimbing anak ke sana. Misalnya tentunya yang pertama anak akan minta maaf pada temannya. Kemudian kita juga menguatkan anak. Nah, sudah minta maaf, kita kuatkan anak. Kamu sudah minta maaf, apakah kamu nanti akan mengulangi perbuatanmu misalnya? Pasti tentunya anak akan menjawab tidak. Kalau kamu mengulangi, apakah kamu mau menerima konsekuensinya? Tentunya mereka akan menjawab mau. Nah, dengan ini anak nanti akan tumbuh motivasi internalnya. Jadi kita bisa melakukan disiplin positif seperti itu, Pak Bu. Jadi kalau di modul budaya positif ini, ya, hendaknya seorang guru itu senantiasa berusaha untuk menjadi di posisi kontrol manajer, ya. Jadi berusaha di posisi kontrol manajer. Sama dulu waktu saya belum mempelajari modul ini ya sama setelah mempelajari modul ini bersama CGP lain, oh ternyata seperti ini, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan untuk saya terapkan di kelas saya. Nah, sekarang kita akan tebak-tebakan lagi. Menurut panjenengan nanti untuk kasus ini apakah posisi kontrolnya? Yang ini maju ke depan saja, monggo relawan. Monggo Pak Bu, membaca kasus dan menyampaikan pendapatnya. Itu tuh guru seperti apa? Pak Hari, ngantuk boten? Bu Ika, monggo ke depan. Bu Siti, cuma membaca kasus terus mengungkapkan pendapat penjenengan. Kasus satu ini gurunya itu seperti apa, posisi kontrolnya? Tadi saya ingatkan lagi ada 5 ya tadi ya. Sebagai apa tadi yang pertama? Penghukum. Yang kedua? Oh, pembuat orang merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Monggo, Bu Ida, monggo Bu.
Bu biar masuk ke video saya. Ya, inilah teman-teman Bu Siti yang cantik dari SD Negeri 4 Mayan. Mau Bu? Motivasi. Kasus 1, guru matematika dari wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Terus saya suruh mengerjakan. Ini tipe guru apa gitu Bu? Ya. Ini tipe guru nomor 2 tadi. Membuat orang salah. Guru kan apa alasannya? Alasannya itu Bu yang Nanti ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Terima kasih ya Bu Siti. Monggo Bapak Ibu guru lain ada yang berbeda pendapat? Buning tadi teman alasannya apa? Monggo Bu ke depan Bu. Nggih. Kalau teman alasannya apa? Kalau Pak Joko sepertinya juga cenderung ke teman. Jadi kalau nggih Bu kasih ya teman, nggih. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, ini nggih. Jadi ini posisinya dia ini Bu Eni ini dia sebagai posisi kontrolnya sebagai teman ya Pak Bu. Kasus kedua, nggak Bu Indah? Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Langsung menurut jenengan posisi kontrolnya sebagai apa? Menurut saya pengawasan. Oh, Pemantau. Ada yang Bapak Ibu guru, menurut Bu Endar ini sebagai
posisi kontrolnya Bu Eni ini sebagai apa kalau menurut Bapak Ibu? Di sini tadi ada Bu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Bu Suti balik tanya ke Anto, apakah hal apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah yang dia lakukan? Jadi disuruh memasang ketiga kancingnya lagi, nanti takut dimarahi ibunya. Nah, leres Pak Joko. Jadi Pak Bu, untuk kasus Ibu Suti ini adalah posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi Bu Suti ini menanyakan dulu, kesalahan mereka. Setelah dilerai ditanyakan masalahnya, kemudian keyakinan sekolah, kemudian ada bagian memperbaiki masalah. Nah, memperbaiki masalah. Jadi inilah yang disebut posisi guru sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Endar, Bu Siti tadi ya sudah membacakan kasusnya. Nah, lanjut kita tadi Bapak Ibu guru sudah paham bahwa posisi kontrol yang ada pada diri kita. Tinggal Bapak Ibu guru memilih manakah yang tepat untuk kita lakukan dalam keseharian kita membimbing anak-anak kita, ya. Keyakinan kelas selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas biasanya itu sama keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Tapi kalau dulu waktu saya sekolah itu pasti peraturan kelas. Nah, ini paradigma pola pikirnya berubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ini motivasi internal tadi ya Pak Bu. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu. Kenapa keyakinan kelas? Jadi kalau kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak, kemudian kita menuliskannya bersama, kita beri stempel, misalnya cap jempol mereka atau tanda tangan mereka, anak-anak akan lebih termotivasi secara intrinsik untuk melakukan keyakinan yang mereka buat sendiri bersama teman-teman mereka. Ya. Jadi mereka merasa memiliki kelas. Terus mereka juga merasa dihargai karena mereka mengungkapkan pendapatnya. Juga mereka akan menjaga kelasnya, menjaga keyakinannya yang sudah mereka yakini. Mereka bahkan membubuhkan tanda tangan misalnya, berfoto bersama. Itu akan lebih, kalau dulu itu pembelajaran bermakna ya Pak Bu. Nah, mereka akan lebih bermakna. Nah, itulah mengapa dilakukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, jadi nyata, benar-benar dialami anak. Anak itu inginnya seperti apa? Keyakinan kelas itu isinya pernyataan universal, nilai-nilai universal yang baik-baik, yang positif. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan kalimat tidak, diganti saja di keyakinan kelasnya. Lebih ke yang ramah anak, lebih ke yang berpihak pada anak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau misalnya ada beberapa poin yang sama dijadikan satu saja. Oh, kalau mengerjakan PR sama mengerjakan semua tugas itu sama-sama tanggung jawab, misalnya kita ganti saja menjadi tanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai kelas masing-masing ya.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu guru bisa menggunakan sticky note sticky note atau langsung saja menuliskan di papan tulis mereka inginnya kelas yang seperti apa. Nanti dari keinginan anak-anak itu kita gabungkan menjadi satu, kita tuliskan bersama, kemudian mereka yang buat misalnya ayo dihias dulu ya, misalnya ditandatangani, dibuat cat jempol supaya anak-anak itu merasa memiliki dalam hati mereka, tidak akan merusaknya dan akan meyakininya sepanjang mereka di dalam kelas itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita ganti murid, tentunya kita harus berganti keyakinan kelas karena setiap anak itu tadi memiliki keinginan yang berbeda-beda. Jadi setiap tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru yang berganti keyakinan. Nih, untuk pembentukan keyakinan kelas ini saya rasa tadi sudah saya sampaikan ya Pak Bu. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah membuatnya di kelas masing-masing. Nah, untuk yang terakhir Pak Bu, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa? Segitiga restitusi ini adalah kita sebagai guru, jika murid kita melakukan kesalahan, kita bisa memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan mereka ke teman-temannya dengan rasa nyaman. Jadi mereka tidak biasanya kalau murid bernukari kancane meh melu koncone meneh isin nggih lho, meh melu koncone meneh wedi biasanya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi dulu, menstabilkan identitas, kemudian validasi keyakinan, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebenarnya ini ada contohnya saya nih Pak Bu. Nih, restitusi ini proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terus setelah itu mereka tidak akan melakukan kesalahan lagi, mereka akan lebih punya tujuan dan memulihkan diri dari rasa salah mereka. Ini menstabilkan identitas. Misalnya kalau kita setelah anak kita melakukan kesalahan misalnya, kalau kemarin Dika itu murid saya itu menendang Ilham sampai nangis pas waktu istirahat. Nah itu yang pertama kita gunakan kalimat kita gunakan pada anak kita itu gini, ya sudah mas, berbuat salah itu tidak apa-apa misalnya. Jadi kita buat dulu supaya anak kita tuh nyaman, jangan takut pada kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Di sini tuh guru tuh tidak mencari siapa yang salah. Kita akan bersama-sama memperbaikinya. Gitu. Jadi itu yang menstabilkan identitas dulu yang pertama begitu. Ojo langsung murid terus langsung jawab. Jangan seperti itu, ya. Kemudian validasi dulu, validasi tindakan yang salah. Jadi restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara pada siswa itu melanggar aturan yang dengan sikap yang baik. Tapi restitusi ini harus memahami alasan anak. Jadi setiap awal tadi kan setiap perbuatan itu dilakukan dengan alasan, nggih Pak Bu. Nah, jadi kita validasi dulu. Kenapa kok dia itu menendang gitu? Pasti ada alasannya, nggak mungkin nggak ada alasannya. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa kamu nendang Ilham itu, kenapa kamu melakukan hal itu tuh pasti ada alasannya. Nggak mungkin kamu nggak punya alasan. Boleh kamu yakin kalau nendang itu salah satu cara untuk
tidak ada cara yang lebih baik supaya kamu itu tidak bertengkar, supaya temanmu tidak nangis, gitu. Nah, saya gitu Pak Bu. Jadi ada cara yang lebih baik loh Mas sebenarnya daripada nendang. Nah, nendang kamu nanti ya malah kena hukuman, gitu. Nah, sisi selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tahu alasannya, kalau di kemarin tuh alasannya gini, loh saya diejek loh Bu, diwiwi, saya diuyak-uyak diejek loh, tak tendang gitu. Terus nangis. Nah terus gimana Mas? Gak tahu tendang, apa nggak ada cara lain? Nggak tahu Bu, sambil nesu gitu. Caranya tuh ya dikandani si ape-ape dinasehati. Jangan mengejek Mas. Apa kamu mau diejek? Pastinya tidak mau. Sakit hati ya Mas Dika. Sakit hati Bu. Gitu kemarin Mas Dika itu kelas 4. Saya itu kan dapat tugas segitiga restitusi ini Pak Bu. Jadi ada kasus langsung saya video. Lah terus yang megang itu Aini, murid saya juga. Anak yang lain itu guru meh pakai tripod aja kayak syuting karo Mas Dika. Enggak Bu, mau di sini mau lihat. Jadi videonya tuh hasilnya kemerosok nih loh. Nah yang di belakang tuh yo Ani gak pengen lihat. Nah ini lanjut tadi setelah validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan kelas kita. Mas Dika, kalau menendang teman tuh benar apa salah? Salah Bu. Baik apa buruk? Buruk. Gitu. Terus dia mulai mereda dan menyadari kesalahannya. Terus coba kamu ingat-ingat lagi kita pernah buat keyakinan kelas. Kalau menendang tuh tidak sesuai dengan apa? Tidak menghormati teman Bu, tidak menghargai teman. Terus dikanya begitu. Nah, jadi apa yang kita percaya di kelas, di sekolah yang telah kita buat bersama anak-anak itu kita sampaikan. Kita tanyakan ke anak, nanti dia akan tersadar. Kemudian dilanjutkan Pak Bu. Oh jadi salah ya. Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Saya mau minta maaf Bu sama Ilham. Terus dilanjutkan lagi. Terus nanti kamu sudah minta maaf. Terus apa nanti kamu mau mengulanginya lagi? Ya nggak tahu Bu gitu lagi. Jadi kalau kamu mengulanginya, kamu mau menerima konsekuensinya? Mau Bu, insya Allah tidak mengulangi. Ngotot terus salaman. Terus alhamdulillah anaknya tuh sampai sekarang tuh agak berubah. Bu Siti sama Bu Heru tuh juga ngomong, loh Dika sakniki kok anu ya Bu Teni. Itu kemarin baru cerita. Kok malah jadi klemak-klemek. Kalau dulu di kelas 3 kayak preman jadi, kalau sekarang jadi klemak-klemek isinan gitu. Jadi Bapak Ibu guru yang lain juga menyadarinya. Oke. Nah ini kasusnya kemarin yang kita belum coba saya setelahkan. Terdengar buat ini Pak Bu? Supaya ilmu itu tersadar
mukanya terus ditutup. Segitiga restitusi ini kepada murid saya, Mas Dika ini. Waktu itu bicara ke Pak Joko, Dika, nanti videomu dia upload ke Buteni ke YouTube loh. Jangan Pak, jangan gitu. Pak Joko senang jarak gitu. Nah, ini Mas Dika ini. Yang kedua dia itu setiap pulang sekolah tuh boten gara PR, tapi balik ke sekolahan meleh, wifinan mabar. Terus di kelas itu PR-nya pasti lupa. Jadi setiap saya PR-nya saya lupa Bu, nggak harus PR. Gitu Pak Bu. Terus juga saya terapkan segitiga restitusi. Sekarang sudah berkurang, tidak main ke sekolah lagi kalau siang. Nah itu tadi serangkaian budaya positif yang saya sampaikan Pak Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya juga bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah untuk sesi terakhir Bapak Ibu tadi ada kertas keynote ya. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan bagaimana murid impian Bapak Ibu dan sekolah impian Bapak Ibu di kertas tadi. Nanti kalau sudah selesai kita kumpulkan di depan, kemudian nanti kita foto bersama-sama. Singkat saja Pak Bu, monggo. Impiannya panjenengan itu punya murid yang bagaimana, kemudian ingin sekolahan yang bagaimana. Kertasnya kurang banget, ada yang tidak bawa bolpen? Ini tidak biasa karena dari pagi sudah direpotkan sama Bu Teni. Nanti coba. Bapak Ibu kalau sudah bisa digambar di sini ya. Oke, nanti akan saya bacakan satu, kemudian nanti minta tolong kita refleksi kegiatan hari ini. Menurut Bapak Ibu apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang perlu ditingkatkan dari kegiatan kita siang ini.
Nggih. Nggak akan baca Mbak. Apa yang sudah baik dari kegiatan hari ini? Nggih. Kalau malu pakai sticky note saja. Apa mulai pertanyaan? Apa yang sudah baik, apa yang belum baik, sama apa yang perlu ditingkatkan? Oh, kita mau kalian enggak? Oke. Apa aja lu? Oke, enggak. Nanti apa yang ditambahkan di sini ya Pak? Nanti yang pulpen Pak Joko mana? Selanjutnya Bapak Ibu, mari bersama ya apa yang sudah baik dari kegiatan hari ini, apa yang belum baik, dan menurut Bapak Ibu apa yang perlu ditingkatkan. Ini buatan saya pakai harus jujur supaya saya bisa memperbaiki diri lagi. Masukan untuk saya ya Pak Bu. Nggih. Yang sudah boleh ditambah di sini ya Pak Bu. Yang tadi yang refleksi yang kedua. Impian siswa yang karakter, berbudi pekerti yang baik. Impian sekolah yang ramah anak, kondusif dalam segala hal, menjunjung tinggi kekeluargaan. Dan ternyata impiannya besar sekali. Murid impian saya yang memiliki karakter dan bisa berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Sekolah impian saya, sekolah yang selalu berkembang dan bermanfaat. Murid impian, murid yang pandai, jujur dan membanggakan bagi sekolah orang tua. Sekolah yang diharapkan, sekolah yang maju dalam segala bidang. Kemudian murid impiannya berakhlak mulia, berprestasi. Sekolah impiannya tempat yang nyaman, aman, serta selalu dirindukan oleh anak-anak. Murid impiannya siswa saling bertoleransi. Sekolah impiannya sekolah ramah. Dan masih banyak lagi murid impian dan sekolah impian yang Bapak Ibu tuliskan. Tentunya untuk mewujudkannya kita perlu bekerja keras lagi, ya. Insya Allah, ya. Dengan kita bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas, Bapak Ibu guru bisa mewujudkan murid impian dan sekolah impian Bapak Ibu guru. Amin. Refleksinya Kak Bu, mohon dirapalkan. Nggak apa-apa, itu masukan untuk saya. Nek mboten ngrasakne dibaca nek mboten apa-apa.
Cuma aja nopo niku tepuk semangat presiden. Masalahnya kaya muridku, mboten apa-apa lah. Sama tepuk wow. Soalnya banyak banget materinya gitu. Tapi ada tidak yang berkesan dalam hati panjenengan materinya untuk hari ini? Ada nggih, berarti bermanfaat ini. Gitu. Alhamdulillah. Kita pun buat. Mengarang bebas. Sangat menginspirasi ya. Bu Heru terinspirasi, alhamdulillah. Jadi, nggak apa-apa. Supaya tidak terlalu serius ya. Kalau misalnya tepuk semangat, tepuk wow, kasih D, kasih O, kasih D, wow. Lah kan murid kula niku isinan nggih, sing kelas 4 niku isinan. Ya Allah, kan maju-maju isin. Sing bagus itu satu aini niku gitu. Ya Allah, lah terus sing lanang niku dadi isinan. Sampai sajak TikTokan bareng. Nggih, ngoten mawon. Terima kasih Bapak Ibu guru untuk kegiatan hari ini. Sampun kula matur nggih. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi saya dan Bapak Ibu guru. Semoga bermakna dan dapat menginspirasi, juga dapat diterapkan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sampun tindak SD 4 menyempatkan waktunya yang di sela-sela siangnya yang panas ini hot nggih Pak Bu. Akhir kata, apabila saya dan teman-teman di sini apabila melayani Bapak Ibu, melayani apa nggih? Menyambut Bapak Ibu dengan banyak kesalahan, dengan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.